Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasanjaya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu pendidikan karakter. Istilah pendidikan karakter mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, namun masih ada beberapa orang yang menyalahartikan mengenai pendidikan karakter sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang berjangka panjang. Berikut adalah beberapa definisi pendidikan karakter. Menurut John W. Santrock, John berpendapat bahwa pendidikan karakter merupakan salah satu pendidikan yang dalam penerapannya harus dilakukan dengan pendekatan langsung pada subjek. Tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk menanamkan nilai-nilai moral dan mengajarkan pendidikan karakter itu sendiri agar mencegah perilaku menyimpang. Menurut Kartajaya 2010, Kartajaya menyatakan bahwa karakter merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh setiap individu. Ciri khas yang masing-masing individu tidak terlepas dari kepribadian yang dimiliki. Hal inilah yang membuat setiap individu memiliki kemampuan dalam bertindak menanggapi atau berperilaku. Menurut Ramli mengungkapkan bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mengedepankan tentang moral dan akhlak. Dengan kedua unsur tersebut diharapkan dapat membentuk individu yang baik dan tidak berperilaku buruk. Dari ketiga pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang harus ditanamkan sejak dini dengan cara pendekatan secara langsung. Harapan dari pendidikan karakter sejak dini tidak lain untuk mencegah anak-anak generasi penerus bangsa tidak melakukan tindakan yang menyimpang. Berikutnya landasan pendidikan karakter di Indonesia. Pelaksanaan karakter pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari landasan yang memiliki tujuan agar memiliki jati diri yang kuat dan tidak menyimpang. Pada beberapa literatur yang telah ada, pendidikan karakter di Indonesia didasarkan atas 9 pilar dasar, yaitu rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab mandiri dan disiplin, sifat jujur, hormat dan santun terhadap sesama, saling peduli, memberikan rasa kasih sayang dan kerjasama, bekerja keras, percaya diri, dan pantang menyerah, kepemimpinan dan keadilan, rendah hati dan baik terhadap sesama, cinta damai, toleransi, dan perasaan lembut. Adapun landasan yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan karakter di Indonesia didasari atas Pancasila. Prinsip bangsa Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan menjadi pegangan dalam menjalankan pemerintahan. Pancasila wajib digunakan sebagai pandangan hidup bangsa dengan harapan dapat mempersatukan bangsa. Yang kedua ada agama. Di Indonesia terdapat berbagai macam agama yang dianut dalam penerapan pendidikan karakter ini harus sesuai dengan nilai ajaran agama masing-masing. Pendidikan karakter tidak boleh menyimpang dari apa yang diajarkan agama dan memiliki peran penting dalam pendidikan anak di usia dini. Yang ketiga ada budaya. Seni dan budaya di Indonesia sangatlah beragam dan masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri. Budaya bisa dijadikan sebagai sumber nilai dalam pendidikan karakter untuk mempelajari dan menghargai setiap budaya masing-masing. Selain itu juga bertujuan agar generasi penerus tetap melestarikan seni dan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu. Yang ketiga, tujuan pendidikan karakter. Sifat atau perilaku yang ada pada setiap individu tentu berbeda dan tidak jarang menimbulkan perbedaan pendapat ataupun sebagainya. Kasus penyimpangan atau kenakalan remaja sekarang semakin banyak dan terus bertambah karena tidak adanya pendidikan karakter yang memadai. Berikut adalah tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, mendapatkan pengalaman baru untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang penting agar nantinya menjadi kepribadian masing-masing individu. Yang ketiga, mengetahui mana tindakan yang benar dan tindakan yang salah. Yang keempat, menghindari kenakalan remaja
dan membentuk pribadi yang baik. Yang kelima, memiliki pola pikir, hati, dan perasaan yang baik antar sesama manusia. Ya, dan yang terakhir, mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup. Dari kesimpulannya adalah pendidikan karakter di Indonesia masih rendah dan perlu edukasi sejak dini yang bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat pendidikan lainnya. Semakin cepat pembelajaran tentang pendidikan karakter, semakin bisa mengurangi persentase menyimpang yang terjadi di kalangan anak-anak ataupun remaja. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.